Al-Quran tidak merinci cara sholat dan bagaimana besaran membayar zakat. Oleh karena itu, Al-Quran butuh penjelasan. Penjelasan itu terdapat dalam Al-Hadis, dan Al-Hadis ini merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Fikih Alia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sebelumnya silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Teman-teman, pembahasan tentang sumber hukum Islam ini harus diawali dari keyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Maka seluruh aktivitas umat Islam harus mengikuti pada pedoman-pedoman yang sudah disediakan dalam agama Islam. Pedoman-pedoman itu dalam bahasa usul fikih disebut dengan sumber hukum atau mashadirul ahkam. Para ulama telah membagi dua sumber hukum Islam. Ada sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq, ada sumber hukum Islam yang diperselisihkan atau mukhtalaf. Sumber hukum Islam yang disepakati yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang diperselisihkan atau mukhtalaf yaitu istihsan, istishab, maslahah mursalah, uraf, saddud dari'ah, syar'u man qablana, dan madhab sahabi. Dalam video kali ini kita akan memfokuskan pada dua sumber hukum yang sama-sama disepakati oleh para ulama. Dua sumber itu yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah Al-Quranul Karim munazzalun bi alfadil arabiyyati wa ma'anihi min indillahi ta'ala antoriqil wahyi ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa asasus syariah wa asluha al-awwal. Jadi Al-Quranul Karim itu adalah wahyu yang diturunkan menggunakan lafaz berbahasa Arab dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara diwahyukan melalui perantara Jibril. Dan Al-Quran merupakan dasar dan sumber hukum utama dalam agama Islam. Ada juga ulama lain yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu al-muta'abbadu bitilawatihi al-manqulu bitawatturi wal maktubu fil masohifi min awwali suratil Fatihah ila suratin Nas. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat yang mana hukum membacanya adalah bernilai ibadah. Dia dinukil secara mutawatir dan ditulis dalam lembaran-lembaran mushaf mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Sebenarnya banyak para ulama lain yang memberikan definisi tentang Al-Quran, tapi pada intinya mereka bersepakat bahwa Al-Quran pertama adalah firman Allah. Kemudian Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Lalu Al-Quran berkedudukan sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Dia lafaz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk membedakan dengan hadis qudsi. Kalau Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis qudsi lafaznya dari baginda Nabi, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran merupakan sumber hukum pertama
dan utama dalam syariat agama Islam. Para ulama usul fikih biasanya membahasakan Al-Quran sebagai Alkitab. Ini perlu diketahui bahwa Al-Quran sendiri mengatakan bahwa dirinya itu Alkitab, sebagaimana dapat kita temukan dalam Quran surat Al-Baqarah yang mengatakan bahwa Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah Alkitab, yang maksudnya Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Penulisan Al-Quran ini dinukil secara mutawatir atau dikutip secara mutawatir. Artinya ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, beliau kemudian memanggil para sahabat untuk mendengar dan menuliskan wahyu itu, menuliskan ayat yang turun itu. Kemudian sahabat yang menulis dan mendengarkan ayat yang turun menyampaikan ayat tersebut kepada sahabat yang lain, yang jumlahnya tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk berbohong. Jadi Al-Quran secara sederhana mustahil merupakan produk dari kebohongan, atau mustahil Al-Quran adalah rekayasa. Oleh karena itu, kebenaran dan keabsahan Al-Quran akan terjamin sepanjang masa dan dipastikan Al-Quran tidak akan pernah berubah. Sedangkan isi dari Al-Quran sendiri, pertama tentang tauhid, kedua tentang janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga tentang pelaksanaan ibadah, yang keempat tentang cara untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, dan kelima tentang kisah-kisah umat zaman dahulu. Adapun dalil kehujahan atau Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum utama dalam Islam adalah ayat yang berbunyi Inna anzalna alaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Teman-teman bisa lihat dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab yang di dalamnya terdapat kebenaran, supaya kamu mengadili antara sesama manusia dengan apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Al-Quran sendiri menjadi sumber hukum utama dan menempati posisi pertama di antara sumber-sumber hukum lainnya. Oleh karena itu tidak boleh ada norma hukum yang bertentangan isinya dengan Al-Quran. Seperti contoh ketika ada hadis yang isinya bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka dipastikan hadis tersebut bermasalah. Atau ketika ada logika berpikir yang bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka dipastikan logika berpikir itu salah. Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kondisi manusia, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Oleh karena itu, pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum ada yang disebut dengan prinsip adamul harj atau meniadakan kesulitan. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali atas kesanggupan orang tersebut. Juga dalam Al-Baqarah ayat lain menyatakan bahwa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Konsekuensi dari prinsip ini akan melahirkan prinsip kedua, yaitu meminimalisir beban atau qilatut taklif. Contoh dari prinsip qilatut taklif ini adalah diperbolehkannya menjamak dan mengqadha sholat ketika sedang bepergian, atau yang kita kenal kemudian keringanan itu sebagai rukhsah. Diperbolehkannya berbuka bagi orang yang berpuasa ketika memang dalam kondisi sakit. Diperbolehkannya memakan bangkai ketika tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan dan ditakutkan akan membahayakan nyawa seseorang. Prinsip yang ketiga adalah prinsip tadarruj atau bertahap dalam menetapkan sebuah hukum.
Al-Quran menetapkan hukum secara bertahap karena agar manusia tidak kaget dengan hukum yang diberlakukan oleh Islam. Seperti kasus pengharaman minuman keras. Pada zaman Arab Jahiliyah, ketika Nabi masih hidup, orang-orang Mekah sangat suka terhadap khamr. Maka untuk mengharamkan khamr, perlahan ayat Al-Quran diturunkan mulai dari ayat yang berbunyi yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka akan bertanya kepadamu tentang khamr. Maka katakanlah bahwa dosa meminum khamr itu lebih besar dan dalam khamr itu ada manfaatnya. Tapi ingatlah, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Pada fase ini khamr belum diharamkan 100%. Al-Quran hanya menginformasikan bahwa meminum khamr dosa. Kemudian turun ayat yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendirikan sholat ketika engkau dalam kondisi mabuk. Dalam fase ini juga khamr belum diharamkan. Al-Quran hanya memberikan keterangan bahwa ketika Anda sedang mabuk, Anda tidak boleh melaksanakan sholat. Terakhir kemudian turun ayat yang mengatakan bahwa innamal khamru wal maisir wal ansob wal ajlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu. Bahwa khamr, judi, mengundi nasib itu adalah amal setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Maka dalam titik ini, maka dalam fase ini khamr dinyatakan haram. Teman-teman perlu diingat bahwa ayat Al-Quran itu sifatnya global. Dia tidak merinci sebuah aturan. Seperti contoh ketika ayat yang menyatakan bahwa diwajibkan sholat dan membayar zakat yang berbunyi aqimus sholah wa atuz zakat, Al-Quran tidak merinci cara sholat dan bagaimana besaran membayar zakat. Oleh karena itu Al-Quran butuh penjelasan. Penjelasan itu terdapat dalam Al-Hadis. Dan Al-Hadis ini merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Hadis secara bahasa berasal dari kata jadid atau berarti baru. Bisa juga berasal dari kata khobar yang berarti berita. Bisa juga berarti qorib yang berarti dekat. Sedangkan secara istilah hadis adalah ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perbuatan atau ucapan atau takrir ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadis terbagi menjadi 3 jenis. Ada hadis qauliyah atau hadis ucapan, ada hadis fi'liyah atau hadis perbuatan, ada hadis takririyah atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis qauliyah adalah ucapan-ucapan Nabi SAW tentang suatu masalah atau jawaban tentang kondisi masyarakat Arab pada waktu itu. Contoh hadis qauliyah adalah hadis tentang niat yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Adapun hadis fi'liyah adalah perbuatan-perbuatan Nabi yang kemudian dilihat oleh para sahabat dan kemudian sahabat mengabarkan perbuatan Nabi tersebut kepada orang lain. Contoh hadis fi'liyah adalah hadis tentang sholat. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Terakhir ada hadis takririyah atau ketetapan Nabi. Ketetapan Nabi ini berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di hadapan Nabi, sedangkan Nabi tidak membenarkan peristiwa itu ataupun juga tidak melarang peristiwa itu.
Contoh ketika sahabat Khalid memakan biawak, Nabi tidak mengharamkan biawak, juga tidak menghalalkan biawak. Dan hadis itu disebut dengan hadis takririyah. Dalil digunakannya hadis dalam sumber hukum Islam dapat teman-teman lihat dalam Al-Quran. Banyak ayat Quran yang mengisyaratkan bahwa selain kita harus taat kepada Allah, kita juga harus taat kepada Rasul. Seperti contoh dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 92 yang mengatakan bahwa wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasulah wahdharu. Juga ayat yang mengatakan bahwa qul ati'ullaha wa'ati'ur rasul. Dari isyarat ayat Al-Quran ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa selain kita harus mengikuti Al-Quran, kita juga harus mengikuti sunnah Rasul atau hadis-hadis Rasul. Sedangkan Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat ketika kalian memegang dua pusaka ini. Dua pusaka itu adalah kitabullah dan sunnah Rasul. Adapun fungsi hadis bagi Al-Quran ada 3, yaitu pertama adalah bayanu takriri, kedua bayanu tafsiri, yang ketiga ada bayanu tasyri'i. Bayanu takriri berarti menetapkan dan menggarisbawahi suatu hukum yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran sebelumnya. Posisi hadis dalam bayanu takriri adalah menguatkan hukum yang sudah ada disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya ketika Al-Quran mewajibkan puasa di bulan Ramadan, maka dalam hadis Nabi disebutkan bahwa awal bulan Ramadan itu ketika seseorang telah melihat hilal bulan Ramadan, maka berpuasa, dan ketika melihat hilal bulan 1 Syawal, maka diwajibkan untuk berbuka. Kedua adalah bayanu tafsiri. Posisi hadis dalam bayanu tafsiri adalah menjelaskan ayat-ayat atau informasi yang masih umum dalam Al-Quran. Seperti contoh ketika Al-Quran menerangkan tentang Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-Quran hanya menerangkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun waktu datangnya malam Lailatul Qadar tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis. Bahwa Rasul menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh di hari ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terakhir adalah bayanu tasyri'i. Posisi hadis dalam bayanu tasyri'i adalah menjelaskan hukum yang sebelumnya tidak diatur lebih jelas dalam Al-Quran. Seperti seberapa besar jumlah zakat fitrah yang diwajibkan untuk umat Islam tidak diatur dalam Al-Quran, tapi diatur dalam hadis. Al-Quran hanya menyebutkan aqimus sholah wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Tapi besaran zakat fitrahnya tidak diatur dalam Al-Quran. Kemudian hadis mengatur bahwa besaran zakat fitrah itu adalah 1 sok kurma atau gandum bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.